Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Puspita, NIM 108. Di sini saya akan membuat video presentasi tugas media TIK dengan membuat PPT video. Saya akan membahas materi tentang peredaran darah pada manusia. Pengertian peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Tidak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme. Sistem peredaran darah manusia, atau yang disebut sistem kardiovaskular, terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi utama sistem peredaran darah adalah mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Selanjutnya yaitu organ-organ peredaran darah. Yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian kiri rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sebesar kepalan tangan. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada dua jenis pembuluh darah di dalam tubuh yaitu arteri dan vena. Yang ketiga yaitu darah. Darah adalah komponen terpenting dalam sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme, seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Bagian peredaran darah pada manusia. Yang pertama yaitu plasma darah. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti antibodi, hormon, dan protein. Yang kedua yaitu sel darah merah atau eritrosit, bertindak sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga yaitu sel darah putih atau leukosit, yang merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang berbahaya, seperti zat beracun dan kuman, lalu melawannya agar tubuh terlindungi dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir yaitu keping darah atau trombosit, dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah saat terjadi luka atau cedera. Selanjutnya yaitu mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama yaitu sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Yang kedua yaitu sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Yang ketiga yaitu sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Dan materi yang terakhir yaitu gangguan pada sistem darah manusia. Yang pertama yaitu hipertensi atau tekanan darah rendah. Yang kedua sumbatan pembuluh darah arteri atau aterosklerosis. Yang ketiga yaitu penyakit jantung koroner. Yang keempat gagal jantung. Yang kelima gangguan irama jantung atau aritmia. Yang keenam henti jantung. Yang ketujuh kelainan otot jantung atau lemah jantung kardiomiopat. Yang kedelapan stroke. Yang ke-9, aneurisma aorta. Yang ke-10, penyakit arteri perifer. Yang ke-11, emboli dan trombosit vena dalam. Yang terakhir yaitu penyakit jantung bawaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.